Korupsi bisa lenyap asal kita niat. By Maldalias. Masalah pungli, uang suap, sogok-menyogok, adalah bagian-bagian dari aktivitas korupsi yang turut menyuburkan praktik kolusi dan nepotisme pula. Ini adalah permasalahan yang digadang-gadangkan sudah mengakar, tidak akan bisa terselesaikan karena sudah menjadi budaya. Benarkah demikian? Berbagai upaya sudah dilakukan yang salah satunya adalah membentuk lembaga KPK. KPK seakan menjadi ujung tombak untuk memberantas itu semua. Banyak sudah para koruptor yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat berhasil dijerat, termasuk orang-orang penting negara yang dikira kebal hukum sekalipun. Tapi apakah masalah korupsi ini selesai, atau setidaknya mengalami penurunan yang signifikan? Atau yang ada malah banyaknya pelaku tertangkap, seiring dengan tetap saja ada kasus korupsi baru terjadi. Artinya belum ada kesadaran atau efek jera yang berarti supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Lantas apa solusinya? Apakah sama sekali tidak ada solusi? Bapak Fachri Hamzah pernah mengatakan jika beliau diberi kepercayaan sebagai presiden, maka dalam waktu sebentar dia yakin dapat menuntaskan masalah korupsi ini. Pernyataan beliau tersebut cukup menghembuskan angin segar, meskipun memang ada nuansa politik di dalamnya. Tapi pernyataan itu toh bukan keluar dari politisi kacangan, beliau termasuk salah satu politisi ulung yang dimiliki bangsa ini dengan berbagai pengalaman, kinerja atau sepak terjang yang diakui. Tapi solusi seperti apa yang dia maksudkan? Kita tidak tahu sampai suatu saat benar dia terpilih sebagai presiden. Terlepas dari itu semua, inti penting dari tulisan saya ini adalah memberikan solusi yang insya Allah cukup efektif untuk memberantas korupsi. Entah apa solusi seperti ini juga yang dimaksudkan Bapak Fachri Hamzah, saya tidak tahu. Yang jelas, solusi saya ini adalah tindakan mengutamakan preventif daripada kuratif, pencegahan lebih baik daripada penangkapan, dan mencegah kerugian negara sedini mungkin. Caranya adalah mengoptimalkan kinerja bank dan tidak ada lagi perputaran, pemberian uang secara cash, khususnya dalam aktivitas menyangkut kepentingan negara atau masyarakat banyak. Bagaimana cara kerja sistem ini? Negara harus punya bank khusus, atau semisal BI yang menjadi center atau menerima dana dari seluruh kegiatan seperti tersebut di atas, jadi segala yang berhubungan dengan dana bukan lagi diserahkan pada orang per orang, bendahara perusahaan, pimpro, pejabat daerah, pejabat negara, DEL. Sebagai contoh, pengusaha yang ingin membuat pom bensin dan memerlukan izin dari daerah, hanya perlu melaporkan saja kepada instansi terkait, selanjutnya mengenai administrasi yang jelas sesuai peraturan, langsung berurusan dengan bank, lalu menunjukkan bukti surat persetujuan dari bank kepada daerah. Langkah selanjutnya pendapatan daerah tersebut bisa diminta ke bank berdasarkan bukti surat tersebut. Tahap-tahap birokrasi ini tentunya tetap harus disertai pengawasan, dengan cara menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi, dan di posisi inilah peran petugas KPK sangat penting. Tempatkan orang-orang terbaik mereka untuk masuk dan mengawasi setiap instansi pemerintah. Cara seperti sebenarnya sudah digunakan di beberapa instansi, salah satunya kepolisian, tapi belum menyeluruh dan masih terdapat banyak celah, karena masih terdapat aktivitas yang menggunakan uang cash sebagai pembayaran. Lantas berdasarkan solusi saya di atas, terlihat jelas bahwa peran kemajuan teknologi dan semua yang serba digital online sangat membantu terwujudnya solusi ini. Maraknya aplikasi berbayar online juga dapat dimanfaatkan tapi dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Misalnya, setiap warga negara diharuskan memiliki sebuah kartu pembayaran online yang dikhususkan untuk mengurus segala bentuk administrasi berhubungan dengan pendapatan negara. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, mampukah solusi ini terwujud? Segampang itukah? Saya rasa mampu dan memang lebih gampang daripada negara terus saja menerima kerugian akibat ulah para koruptor. Negara kita sudah memiliki semua sarana dan prasarananya, karena ini bukan seperti menciptakan industri pertahanan super canggih seperti negara-negara maju, untuk itu kita belum sanggup. Tapi untuk menciptakan karakter, sistem atau cara kerja yang meminimalisir korupsi adalah pekerjaan menggunakan niat, nalar dan aksi. Pemimpin-pemimpin negara kita tentu memiliki itu, dan harusnya kita lebih unggul dari pemimpin negara lain yang sistem pemerintahan dan budaya negaranya cenderung ke arah liberal, tapi kita negara Pancasila yang berketuhanan dan kemanusiaan, dua faktor utama untuk membangun kesadaran bahwa tindakan mencuri dalam bentuk apapun adalah dosa dan nista. Kecuali ketuhanan dan kemanusiaan itu juga sudah mulai pudar pada diri kita.